Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang di Bahasa Indonesia pertemuan kelima ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pembuatan untuk bab 3 ya. Oke. Bab 3 isinya apa? Ya, metode ya, metode penelitian. Oke. Langsung saja ya, kita buka. Nah, jadi di metode penelitian ini sudah ada subbabnya. Jadi nggak usah diganti-ganti ya, sesuai template ya. Yang pertama di sini ada analisis sistem sebelumnya. Nah, kira-kira kalau analisis sistem sebelumnya itu isinya apa? Kira-kira ada nggak yang bisa ngasih contoh? Ya, intinya sama kayak kontribusi ya. Contoh misalkan kalau ini kan kemarin kan kalau contohnya kemarin kan analisis forensik ya. Pada drone menggunakan deep learning dan optical flow. Berarti analisis sistem sebelumnya itu adalah bagaimana kita menganalisa forensik tentang drone ya tanpa menggunakan deep learning dan optical flow. Ya, berarti kalian buka ChatGPT. Jadi ChatGPT itu jangan langsung buatkan gitu enggak, tapi harus ada maksudmu sendiri yang original dari kalian. Jadi jangan langsung dipasrahkan ke ChatGPT. Contoh misalkan ya, tadi kan analisis sistem sebelumnya itu adalah belum ada ya kan ya, atau belum menggunakan deep learning dan optical flow. Nah, sekarang ditulis gimana caranya menulisnya. Ini saya sedang membuat subbab 3 ya, titik 1 anak skripsi ya kan. Membuat skripsi pada dengan judul ya, balik lagi ya, dengan judul analisa forensik pada drone menggunakan deep learning dan optical flow. Saya sekarang sedang mengerjakan bab 3 metode penelitian pada subbab 3.1 analisa sistem sebelumnya. Nah, titik ya. Nah, di sini ngomong ya kan ya. Saya ingin menjelaskan bahwa sebelumnya untuk analisis drone forensik pada drone itu masih menggunakan cara manual, yakni dengan pengamatan. Buatkan ya kan bab 3.1 analisa sistem sebelumnya sebanyak berapa paragraf? 2 atau 3 ya? Guys, 3 paragraf. Minimalnya 3 paragraf. Ya. Nah, ya kan? Apik kan? Ya. Tuh. Jadi jangan langsung skripsi saya ini buatkan analisa sistem sebelumnya. Jadi kalian harus mikir sebelumnya itu apa. Contohnya ini banyaknya adalah di jaringan. Ayo, di jaringan gimana? Yang pakai sini ada yang jaringan enggak? Bukan yang DNS. Yang pakai mikrotik. Tuh, kamu kan apa? Web proxy. Nah, gimana? Analisis sistem sebelumnya apa? Ini itu ada filter untuk membatasi suatu situs yang mau dilarang. Oke, ya itu ya sebelumnya masih banyak
situs yang dilarang masih bisa diakses ya kan ya. Jadi kalian harus mikir juga ojo skripsi gak mikir blas ya kan ya. Makanya itu kemarin saya suruh nyari jurnal kan. Nah, jurnal itu untuk menemukan itu. Jadi ringkas analisa sistem sebelumnya itu dalam satu kalimat aja wis. Satu paragraf. Nanti untuk melebarkannya atau untuk mengarangnya kita bisa menggunakan ChatGPT. Tapi untuk meringkasnya tadi satu kunci ya kan, kalimat kuncinya tadi itu harus dari kalian. Karena kalau nggak dari kalian kan ngawur, ketahuan kan. Punya ini nanti ketahuan ini kon gak ChatGPT full yo ngono. Ikat kok. Ya kan? Nah, kalau kalian nurut apa kata saya ya kan ya, nanti ketika proposal itu akan mudah ya kan ya. Nanti akan ditanyain, "Kenapa kok pakai judul ini?" Ya kan? Ya itu di analisis sistem sebelumnya ini permasalahan. Paham nggak? Nah, ini nggak kopas ya. Jadi kita menggunakan AI itu bukan ngawur, tapi harus ada sisi original dari pikiran kita. Ya. Nah, wis. Nah, jangan lupa kamu iku lek ngerjakno ojo gopo ya kan. Gopo iki gak di-delete ya kan ya. Jadinya tata tulisnya semburat. Beberapa kemarin banyak yang semburat kayak Hersa ya kan ya. Oh, sing mbok kumpulno ya kan. Ya. Mbok kira gak tak woco ya situ-situ ya kan ya. Nah, itu jangan gopo ya. Nulis itu kalau gopo pasti formattingnya banyak yang salah. Jadi saya gampang aja nilai, oh anak ini ngerjakannya jauh-jauh hari, anak ini ngerjakannya mepet-mepet, itu dari formatting selesai. Tuh. Ya, nah ini kalian baca kan bagus nanti. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, proses analisis forensik terhadap drone umumnya masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan kemampuan observasi visual dan interpretasi ahli. Tuh kan, ya, enak kan ya. Jadinya itu paragrafnya nyambung. Tuh. Ya. Tuh, ada pertanyaan di sini, kalau nggak kita next. Nah, mengapa tadi kok 3 paragraf? 3 paragraf itu pas jadi satu halaman, lebih-lebih sedikit kayak gitu. Paham ya? Ya. Ya terserah, tapi saran saya 3. Biar karena nanti skripsi itu yang nggak jurnal ya, itu minimal itu 60 halaman. Kalau kamu nggak sampai 60, ya akhirnya nambahi kan, ya kan? Makanya wis nuruto sih ya, nuruto ya kan tidak belum sampai 60 baru nanti kita bahas yang lain atau nambahi gitu. Ya, paham ya? Oke. Dan masalah yang dihadapi. Nah, ini juga harus dipikir dulu ya kan ya. Apa bedanya analisa sistem sebelumnya sama masalah yang dihadapi? Ayo. Kalau yang analisa itu yang sebelumnya Pak, ya. Jadi tulisan juga sebelumnya. Sedangkan misalnya data itu yang sekarang sampai selalu balik. Contohnya wis, contoh aplikatifnya gimana? Aplikasi mungkin ada aplikasi baru yang sama atau mau kita buat ini. Kok mau kita buat ini masalah sih, ngomong masalah bukan aplikasi. Yang mau kita buat, ayo apa? Apa saja, tapi itu tentunya masalah tapi pengambilan data database-nya sulit. Data sistem yang kita buat pada penelitian ini, pada skripsi ini. Oke, bedanya sama analisis sistemnya sebelumnya apa? Ayo. Kalau alat masalah jadi adanya sebuah solusi di situ. Kalau maksudnya di sebab itu bukan sekedar nulis masalahnya. Ada lagi? Sebelumnya itu menganalisis sistem yang sudah dibuat, yang sudah ada, lalu masalah yang dihadapi kita itu mau membuat sistem baru yang apa, terus permasalahan apa. Oke, kalian masih terpaku di solusi ya. Kita belum ngomong solusi nih ya kan. Jadi masalah itu sama sistem. Kalau sistem sebelumnya itu adalah keseluruhan ya. Contoh, kalau misalkan kita di web proxy tadi ya contohnya ya.
Nah, 2 proxy berarti kan belum adanya sistem yang untuk memblokir ya, memfilter. Nah, itu umum kalau sistem sebelumnya. Kalau masalah berarti spesifiknya apa? Kira-kira Kominfo pernah nggak blokir? Nah, blokir kan? Nah, tapi kenapa? Karena ini apa Oke, gampangannya ya, yang diblokir oleh Kominfo web itu kan bertambah terus kan ya. Nah, masalahnya adalah masih adanya kayak gitu. Jadi masih adanya website dikarenakan perkembangan website ini kan terus tumbuh ya kan. Maka ada website-website baru yang belum keblokir, itu masalahnya. Atau mungkin ya masalahnya itu pokoknya teknis. Hubungannya masalah teknis. Kalau di analisa drone forensik ini menggunakan deep learning dan optical flow, kan sebelumnya kan masih menggunakan observasi manual dan juga interpretasi ahli. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah terkadang ketika orang ya kan, ketika dia melakukan pengamatan itu kira-kira kalau orang itu ada luputnya atau enggak? Saya makanya pas ngantuk ya kan ya. Oh ya rek, gak ketok ya kan ya. Oh iya ini kemarin berarti ada human error di sana. Nah, itulah masalahnya. Kalau sistem sebelumnya itu adalah pengamatan masih pakai manusia. Ya. Lah manusia itu apa masalahnya lah dituangkan di sini. Beda ya jadinya ya. Gampangnya adalah ketika kita yang sistem sebelumnya itu bisa berupa aplikasi sebelumnya atau secara umum. Nanti kalau masalah ini sudah masuk ke ranah teknis. Paham ya? Nah, sehingga apa? Berikutnya di bab 3.2 masalah yang dihadapi. Pada subbab ini saya ingin menuliskan bahwa masalah yang timbul ketika analisa forensik dilakukan oleh manusia itu terkadang ada human error. Sebagai contoh, dia tidak bisa atau dia luput mendeteksi bagian gambar atau data log yang kecil. Nah, sini ya, habis ya. Buatkan 3 paragraf. Harus paham ChatGPT. Itu ya. Tuh, sehingga originalnya, jadi ChatGPT itu hanya sebagai juru tulismu, tapi ide utamanya adalah dari kita. Ya, kalau kalian serahkan ke ChatGPT seluruhnya, itu kalimat itu akan kosong. Jadi bulet aja perkataannya itu. Ya. Seperti itu ya. Nah, ini ya. Masalah yang dihadapi. Cret. Nah, ini ya. Yes. Kalau Ya, itu bisa pakai gambar apa harus tulisan? rumus. Iya. Kan kalau nggak bisa sesuai sama template pakai gambar bisa boleh. Sesuai sama template gimana? Kayak penulisannya itu dari sebenarnya itu kan ada gambar rumusnya. Terus ya rumus itu lebih baik ya ditulis ya pakai insert equation ya, nanti kita akan coba. Oke. Nah, berikutnya adalah diagram rancangan penelitian. Nah, diagram rancangan penelitian ini kita bisa berupa diagram alir ya kan. Kalau saya sukanya itu menggunakan gambar. Ya. Contoh misalkan, ini gambar yang saya
buat dari Visio ya. Nanti kita akan coba membuat gambar pakai chat.io ya kan ya itu. Ya, draw.io ya, karena ini ya sih. Nah, jadi saya itu lebih suka untuk bikin itu pakai gambar-gambar gini karena lebih menarik ya kan. Nah, misalkan kayak gini ya. Nah, ini bisa pakai kayak gini ya kan. Nah, bisa juga kalau sederhana ya seperti ini ya. Nah, hal ini kenapa kok pakai gambar? Ada yang bisa menjelaskan? Biasanya kan kalian kan metode atau diagram penelitian kan ke bawah ke bawah ke bawah ya. Gak menarik guys ya kan ya. Itu biasanya bisa jadi multitafsir antara kalian dengan pembimbing dan penguji. Ya, itu yang saya kadang untuk hindari ya. Nah, kalian kan bingung. Lupa diagramnya kayak gimana Pak? Saya bingung. Nah, pakai ChatGPT aja bisa. Ya. Tolong misalkan ya. Tolong rancangkan diagram penelitiannya nanti agar saya mudah dalam menggambar diagram penelitiannya. Yes. Nanti ada komponen-komponennya. Ya, kita coba pakai draw ya. Draw.io ya. Nah, di sini ini pasti ya ada mulai studi literatur, identifikasi masalah dan tujuan penelitian, perancangan sistem analisis forensik drone. Nah, kalian bisa skip langsung ke ininya, perancangan sistem analisis forensik. Kenapa? Karena kalau mulai kan umum ya, mulai studi literatur itu sangat umum. Sehingga dan itu pun juga sudah dijelaskan ya di bab 1. Bab 2 ya, studi literatur kan bab 2 ya. Nah, kemudian ada identifikasi masalah dan tujuan penelitian, itu kan sudah ada di bab 3 tadi. Ada sistem sebelumnya sama tujuan. Masalah yang dihadapi, ya kan ya. Nah, kita langsung aja. Ini ada pengumpulan dataset citra drone, pra-processing, implementasi optikal, deteksi objek, integrasi hasil, optical flow, plus hulu. Tadi ada berapa? 5 ya. Nah, kita coba gambarkan di draw.io. Jangan ya. Ini online, nggak usah nganu ya, nggak usah nganu. Ini bahasa Indo. Duh, emang di save ya? Iya, Pak. Ini ya. Sini ya. Nah, kalian cari icon ya di sini. Ada nggak ya ini ya? Shape. Ya kan. Ini tadi apa? Awalnya tadi pengumpulan dataset ya kan. Dataset collection. Scratchpad. Ini deh. Oh, langsung ketik ini. Kayak kita coba cari di Google aja lah. Dataset PNG ya. Dataset collection. Nah, kalian coba cari yang hitam putih ya. Coba ini aja ya. Nah, kita copy image. Bisa nggak dipasang di sini? Nah, bisa ya. Nah, kayak gini. Paham nggak dari sini? Loh, kayak cilik nih. Ctrl V. Image. Ini ya, kilikan ya.
Tuh, kasih cilik lagi guys. Ini ya, di MGSRC-nya ya. With 120 px. Oke. Reference. Reload. Nah, aku gak senengi kalau pakai draw IO gini guys. Ya. Atau wis gampangan iki wis. Tapi paham ya kalau pakai ini ya. Ini coba tak save aja lah dulu. Di-upload coba. Bisa nggak? File. Oh ini plus. Udah nggak upload ini? Browser. File. Import from device. Download. Nah, ini ya. Nah, ini jadi kecilkan ya. Di download guys ya. Nah, gini ya. Nah, ingat ya, di dalam membuat sebuah diagram itu tidak harus ke bawah ya, bisa ke samping, bisa sembarang ya. Nah, ingat setelah ketika kita sudah masukkan seperti ini, maka harus dikasih teks, ya kan ya, teks. Mana teks itu? Ini ya, teks ini ya. Teks. Nah, kasih pengumpulan dataset. Kita panjangin. Ingat, ya bisa tebal bisa enggak ya. Kalau ini sembarang, serah kalian. Nah, habis pengumpulan dataset apa tadi? Pra pemrosesan data, pre-processing data, ya kan ya. Berarti di sini kita cari pre-processing data. Nah, terserah ya. Tapi saran saya cari yang di PN flat icon ya. Flat icon, karena di flat icon itu PNG-nya kita bisa download ya. Enak. Langsung bisa save as gini. Yang flat icon. Nah, ini kita import lagi device ya kan. Lupa suwe lah, Mbak. Ya kon pengen delok yo joki yo cak. Ya minim lah, teko buku skripsi ku ndi sing ngarep dhewe. Iki Pak. Nah, gini ya. Ini pemrosesan data. Di Ctrl C Ctrl V ya tadi ya. Proses data set. Iya kan? Nah, simple ya kan ya. Nah, jangan lupa dikasih garis panah ya. Ini konektor, ini bisa atau ini ya, monggo. Ini ya kan. Ini ke sini ya. Terus diperbesar. Nah, 3 PT dah 4 ya kan. Nah, tes. Jangan lupa ya, seperti itu ya. Oke ya, lanjut ah, dilanjut sampai beres lagi. Nah, wis. Implementasi optikal, deteksi objek YOLO, integrasi. Oke. Berarti kalau di sini kan ada dua nih, implementasi optikal sama deteksi objek YOLO. Nah, di sini saya mau buat dua cabang. Loh, dua cabang gimana, Pak? Nah, misalkan saya buat yang di atasnya, ini untuk optical flow, ya kan? Atau optikal ini ya. Image. Proses.
Nah, ini kalau dalam memilih gambar juga harus yang relate ya. Image processing. Tuh berwarna nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa wis. Kan ini ya image processing gini lah ya. Ini kita save atau copy langsung ya, ben cepet ya. Cerot. Tapi nggak bisa dikecilkan. File, import. Nah, gini ya, ini optical flow-nya. Nanti ada bawahnya itu YOLO. Optical flow. Terus di sini YOLO. Image recognition. Nah, ini mana? Ini. Gambar Apple. Kayak gini ya. Ini deep learning, deteksi objek. Nah, nanti dijadikan satu di sini ya. Paham nggak dari sini? Paham ya? Laptop image. Nah, gini ya. Jadi satu. File. Gini aja ya, integrasi gini aja ya. Nah, wis sekarang kita konekkan ke sini. Ini konekkan ke sini. Wis ya, gini ya. Wis, kalau sudah klik file, kemudian export as PNG ya. Ini export. Save. Wis ya, ini ya. Kita masukkan. Tuh, wis apik kan? Ya kan? Tuh. Berapa menit tadi ya rodok suwe ya kan? Ya rodok deh. Kon skripsi gak effort yo apa ya kan? Ya kan? Nah, wis, terus ini dikasih gambar. Ingat ya. Kalau gambar itu labelnya di bawah, kalau tabel itu di atas. Ya, ini. Gambarnya berapa, Pak? Gambar karena bab 3
dan ini gambar pertama, berarti gambar 3.1. Diagram penelitian. Nah, paragraf pertama ini diisi apa, Pak? Paragraf pertama itu biasanya kalian pembukaan dulu aja. Jadi pada subbab ini, ya kan, akan dijelaskan mengenai diagram rancangan penelitian. Kalau nggak iso, ya pakai ChatGPT. Caranya gimana? Buatkan, ya kan? Buatkan paragraf pembuka pada subbab 3.3 diagram penelitian. Paragraf pembuka ya, jadi nanti satu paragraf toh, gitu, ya kan? Hope, ya kan? Diagram penelitian berfungsi ini nggak apa-apa. Nah, pasti. Nah, diagram penelitian berfungsi untuk melalui diagram tersebut. Nah, dengan adanya diagram penelitian pada penelitian ini, ya kan, diagram penelitian dirancang untuk menggambarkan alur analisis forensik drone seperti, ya kan, seperti yang ditunjukkan pada, gak boleh itu, ya kan ya, pada gambar 3.1, ya kan. Jadi di makalah ilmiah itu nggak boleh gambar di bawah, gambar di atas. Karena dia sudah ada labelnya, berarti disebutkan labelnya. Gambar 3.1. Ya. Terus bawahnya apa, Pak? Bawahnya nanti. Bawahnya adalah penjelasan singkat dari diagramnya. Gimana Pak cara menjelaskannya? Ya, pakai GPT lagi, ya kan ya. Ini diupload, add photos, ya kan, diagramnya tadi. Buatkan ringkasan penjelasan diagram penelitian di atas sebanyak 2 paragraf atau 3 ya, monggo. Loh, ChatGPT wis pinter, bisa baca gambar, bisa baca sembarang, ya kan ya. Itu. Ya. Ini tinggal di kopas. Tes. Ya kan? Ini sampai tes. Kok gampang ya Pak ya, sampean sing garap ya. Ya iyalah, ya kan ya. Lah menurut aku cepet ya kan ya. Nah, analisis kebutuhan ya, ini bisa bisa enggak ya, analisis kebutuhan tinggal ChatGPT aja. Analisis kebutuhan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan adanya sistem ini nanti itu bagaimana implementasinya, ya kan? Gimana dan seterusnya, ya. Nah, langsung aja lagi buatkan ya. Subbab 3.4 analisis kebutuhan, ya, sebanyak 3 paragraf. Ana iki deh. Apa? Colok kan? Yo, iso lah. Ya. Oke. Jupo gak apa, ngambil lagi ya. Ya, seperti ini. Nah, langsung di copy paste. Udah ya. Nah, berikutnya ini agak angel ya, di perancangan ya. Perancangan ini ada beberapa jenis. Yang pertama, kalau kalian itu di jaringan komputer, topiknya itu kalian harus menyertakan gambar topologinya. Meskipun kalian cuman bandwidth management. Paham ya? Cuman apa, ibaratnya blokir website, ya kan? Tetap kalian paparkan dulu topologinya. Topologinya gimana Pak cara gambarnya? Gambarnya pakai Cisco, pakai Tracer bisa. Ya, paling mudah ya. Itu. Kemudian berikutnya adalah
jelaskan juga hardware yang digunakan. Contoh Mikrotik RB berapa kemarin? Ira. Mikrotik RB berapa kemarin? Nah, itu disebutkan, ya kan? Disebutkan spesifikasinya, ya kan? Lupa kalau saya membuat sistem. Nah, kalau membuat sistem itu dipaparkan juga desain database-nya. Pakai apa desain database-nya biasanya? Pakai dulu pakai apa biasanya? Bisa pakai PHP admin ya. Bisa pakai apa yang diajari Pak Angga di sini? Ya, RD. DRD itu apa? Nama Power apa? Power Designer. Ya, pakai Power Designer. Itu harus ada kalau kalian bikin web, ya kan? Kalau bikin game itu harus ada story-nya, ya. Jadi ada ceritanya, kemudian ada komponen gamenya, ya kan? Ada gameplay-nya, ya kan? Dan juga baik di website ataupun di game itu ada desain antar muka, UI UX yang kotak-kotak itu. Nah, itu ya. Ada lagi yang selain ini? Ada yang tanya? Tuh Pak, ini Pak kalau data mining misalkan, atau yang pakai AI, ya kayak Noval ya kan ya. Itu gimana Pak, ya kan? Ya isinya adalah di perancangan itu yang pertama adalah format dataset, ya kan? Format dataset. Apa aja isinya? Ya dataset dijelaskan. Ngambilnya dari mana, kemudian row-nya apa aja. Ini ya contohnya, contoh. Nah ini ya, contoh datasetnya kayak gini. Ya, disebutkan datasetnya apa aja, ya kan? Kemudian habis dataset, bagaimana pre-processing datanya, ya kan? Jadi kita itu menjelaskan apa yang sudah kita gambar di bab ini. Mulai dari pengumpulan dataset, ngambilnya dari mana. Kedua, pemrosesannya gimana. Terus berikutnya ada optical flow, deep learning. Terakhir adalah integrasi. Kayak gitu. Paham ya? Nah ini wis beda-beda kalau dari sini. Dari 3.5 sama ke bawah ini beda. Saya contohkan ya yang punya saya ya. Jadi perancangan. Nah, di perancangan ini ada paragraf pembuka dulu, ya kan? Buatkan paragraf pembuka. Subbab 3.5 perancangan sistem. Ini perancangan paragraf pembuka ya. Keren. Nih, sudah. Yes. Nah, subbabnya kalau kamu bingung, ya kan ya, samakan dengan yang digambar tadi. Digambar tadi apa pertamanya? Pengumpulan dataset, ya kan? Berarti dimulai dari pengumpulan dataset. Ditulis aja dulu subbabnya, ya kan? Pengumpulan dataset. Janot. Kalimat 2 apa tadi? Nah, pra-proses data, ya kan? Nah, kalau database, basis data ini ya, perancangan basis data ini mulai dari apa aja row-nya, kemudian tadi pakai Power Designer untuk ERD, DRD-nya ya, itu. Ini pra-proses data. Di sini optical flow, ya kan? Optical flow, berikutnya deep learning, terakhir integrasi ya.
Deep learning. Loh, ini Pak, kalau kurang gimana ya? Kopasen gini loh caranya ngopas. Ini Ctrl C. Ya. Ini nggak dianu lagi ya kan, tapi langsung gini aja, Ctrl V langsung nanti. Ya, ini jangan lupa di enter. Di sini integrasi. Nah, selesai bab 3 ya kan ya. Lupa ini diisi apa ya? Isian ya kan, ada gambar, ada tabel, itu biasanya di bab 3. Ini masing-masing pembimbing ya. Jadi kalau kamu menurut saya tadi, dari tadi, itu kalian cuman seperti mengerjakan soal ujian. Oh, sekarang saya harus pengumpulan dataset. Oh ya wis, ChatGPT kita kata-katanya bagaimana cara mengumpulkan dataset. Kayak gitu. Jadi intinya kita itu membuat kerangkanya dulu. Setelah kerangkanya ada, baru kita isi gitu aja kan lebih mudah. Nah, yang kalian bingungkan kan terkadang ini apa aja subbabnya, babnya apa aja, kan gitu kan, sehingga kan bingung. Ya kan mau diisi apa, akhirnya ngawur, pakai ChatGPT akhirnya ngawur. Jadi di sini saya nggak perlu langsung sampai isinya ya, tapi bagaimana kita merancang bab dan subbabnya tadi itu. Jadi kalian itu baru bisa membuat sendiri itu di 3.5 ke bawah. Yang atas itu cuma tinggal masukkan gitu. Nah, 3.5 ke bawah itu nanti tergantung topiknya, ya kan? Ada game, ada web, ada AI, ada jaringan, ya kan? Dan seterusnya. Tuh. Tapi tadi ya, hint-nya yang harus ada kalau jaringan ada topologi, terus perangkat processing-nya. Jadi kita nggak ngurusi kabelnya apa enggak, tapi yang pemrosesinnya pakai apa? Mikrotik kan ada banyak. Ada mikrotik RB1100, 450, 750, ya kan? Nah, masing-masing ditunjukkan spesifikasinya. Loh Pak, kayak RSA ini gimana Pak? Kan cuma DNS aja. Nah kan kemarin kan sudah saya omongkan kan ya. Langkah awal itu adalah mencari data. Tetap sama data collection. Datanya apa aja yang dicari? Yang pertama adalah DNS, ya kan? DNS apa aja yang nanti akan diuji? Nomor 1. Nomor 2, ini ada perubahan ya. Nomor 2 itu ada list website yang berhubungan dengan transportasi. Nggak hanya Gojek aja. Kalau Gojek aja sempit. Ya, jadi dicari apa Pak contohnya? Ya ada Gojek, Grab, Maxim, Nujek, ya kan? Indrive, Muhammadiyah, Surya, ya, wes. Terus Shopee, ya ada Shopee Food, ya Shopee Food dan seterusnya tadi di list. Nah nanti setelah data itu kemudian berikutnya apa? Berikutnya adalah apakah langsung diujikan, ya kan? Itu mempersiapkan perangkat. Jadi perangkat apa yang digunakan untuk uji? Apakah laptop, apakah HP, atau bisa dua-duanya, ya kan? Tuh, kemudian baru pengujian. Pengujian apa aja pengujiannya ya? Tinggal menggunakan QoS tadi itu ya. Jadi menggunakan ping, tracer dan seterusnya, kemudian evaluasi. Jadi kalau tadi gambar tabelmu itu kurang lebih kayak gini. Cuman lurus gini aja. Tuh. Ya, ini aku ngomong sama kamu luar saya. Ya. Ya, jadi kalau sederhana itu lurus gini aja. Kalau tadi saya contohkan kan ribet ya, ada cabangnya ya. Nah, ini kalau kalian yang rata-rata gaya lurus gini aja, wis. Mulai dari pengumpulan data, kemudian persiapan data atau mungkin persiapan perangkat, ya kan, pengujian, evaluasi, selesai. Nah Pak, kalau game, ayo game apa dulu kira-kira? Siapa yang game di sini? Habibah, Alifah? Nggak jadi game. Nggak jadi game. Jadi apa? Oh, bikin web. Ya, wes. Oke, kalau web apa? Dimulai dari apa? Web. Emang tadi ini kok aku. Ayo apa? Nah kalau web kalian tinggal nyontoh aja ya kan.
Kalau untuk pembuatan web itu kan kemarin di manajemen proyek perangkat lunak ya kalau nggak salah. Kan ada beberapa metodenya, ada SDLC. Ya ini kamu gambar lagi atau kamu nyobot toko ini nggak apa-apa. RAD. Ya. Ya. Jadi yang dijelaskan apa Pak nanti? Ya tiap tahapan, ya kan? Tiap tahapan. Contoh, requirements planning ini apa? Jadi kan dia analisis kebutuhan, ya kan ya? Analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini ngapain? Ayo kira-kira lek web. Ayo apa? Lu ayo rek, tak orang mikir awakmu. Ayo apa? Analisis kebutuhan. Nah, contohnya Biba, apa Biba? Web apa? Di mana? Loh, lah ya buku prestasinya apa? Sekolah SLB tah? TPG tah? TPG. Berarti kan analisis kebutuhannya. Biba ke TPG dulu, ya kan? Melakukan wawancara ke pengajarnya, ke ustadz-ustadzahnya. Iya itu. Sehingga nanti di subbab itu diketahui apa aja yang ada di buku prestasi. Paham nggak? Ya, ayo kalau Wira gimana lek web proxy? Pertama apa? Lek model gambarnya, diagramnya. Coba kalau saya tadi kalau mencari datanya itu kan pakai ping gitu tadi itu bebas berapa kali pakai DNS ini misal 1 berapa kali DNS 2 berapa kali gitu. Satu DNS untuk satu website. Ya. Ada satu website. Itu gitu. Berapa kalinya itu terserah. Satu kali aja cukup ya. Ayo Wira apa? Pak, yang kayak orang Pak, yang Gini ya, oke nggak apa-apa kayak gitu. Monggo silahkan. Tapi kalau saya sarankan langsung to the point aja. Jadi mulai dan seterusnya itu. Pakai gambar lebih menarik ya kalau kamu bisa ya. Nanti pakai apa deh bisa pakai ChatGPT ya. Itu ya, paham ya semuanya ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin tentang Pak judul saya ini ribet Pak. Apa ini ribet? Tapi kalau saya project itu berarti kalau analisis itu cuma tambahan aja yang kayak web keren terus Ya itu untuk uji cobanya. Iya. Uji cobanya maksud cuma gojek toh. Ya bukan skripsi, tugas enggak ya. Ya. Lah Vito apa Vito? Udah tahu gimana kanunya? Oh, maksudnya Diagramnya sudah tahu. Oke. Wis ya itu kembali ke dosennya masing-masing ya mau kemulai atau langsung ke gini ya kan. Kalau saran saya kalau seperti ini lebih mudah dicerna ya kan ya. Kalian kalau baca ini kan gampang kan ya. Oh dataset itu data di folder, gampangannya kan gitu. Kalau baca sih data, oh ada data banyak terus dikasih ditulis, diedit lah, nggak kayak gitu. Kemudian data training ini dilakukan proses training, kemudian evaluasi ada grafik dan lain-lain. Selesai. Itu ya. Ini paling umum. Kalau kalian pakai yang AI, pakai ini bisa. Tapi kalau pakai website nggak nyambung jadian. Karena website nggak ada dataset, ya kan ya. Adanya analisis kebutuhan, ya kan. Nah ini kalau kamu pengen bikin sendiri nggak pakai kayak RAD atau SDLC, ya lebih mudahnya gini. Pertama analisis kebutuhan. Terus kedua adalah desain dan perancangan sistem atau desain sistem gitu aja dulu. Berikutnya perancangan sistem, keempat adalah uji coba sistem. Selesai. Tuh. Nah, uji coba dan evaluasi sistem gitu aja. Gak uji coba dong. Selesai gitu tuh. Jadi ada 4 tahap. Kalau di website ya, di semuanya juga gitu kok ya. Di game juga gitu. itu nanya isinya itu menjurus ke apa? Ya, kalau kalian ada tempatnya, contoh misalkan web proxymu diimplementasikan di mana, yaitu
yang dilakukan wawancara. Kira-kira misalkan kamu tak tanyain, kan kamu blokir website, ya kan? Tak tanyain apa aja website yang diblokir, ayo. Gak tahu kan? Kamu mau blokir website judi apa? Website bokep, ya kan? Ya. Kan gak tahu, ya kan ya? Ya kan, makanya kamu tanya itu biar fokus menjurus tuh. Ya kan? Ya. Paham nggak? Itu gunanya karena kamu nggak pakai dataset. Kalau yang pakai AI kan dataset. AI kan download, ya kan? Kayak Ersha kan nyari di internet. DNS list DNS ya itu berarti pengumpulan dataset. Tidak perlu adanya requirement analisis tadi. Tapi kalau kita membuat terus di institusi atau tempat tertentu berarti kan butuh khusus kita. Blokir website apa yang diblokir kan nggak perlu. Nah, biar tahu, tanya. Rahman apa Rahman? Di mana? Di mana? RR Benetmu ya. Nah, itu nanti ditanyain ya kan kenapa kok harus dibatasi? Ayo kenapa? Ya, biar merata ya. Menerapkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Oke ya, wes untuk pertemuan hari ini sampaikan sekian ya. Untuk video ya, saya close dulu. Ini nanti yang offline. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.